Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan di video pembuka ini ya, bagaimana seringkali waktu-waktu kita sibuk ya, diisi dengan hal yang lain ya. Padahal Tuhan merindukan untuk kita juga ada waktu bersama dengan Dia ya. Jadi tema hari ini kita ambil tema satu hari yang indah bersama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Biarlah hari ini firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu pengertian tentang bagaimana waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami diingatkan untuk kami menyediakan waktu bersama denganmu. Dan bagaimana ketika kami menyediakan waktu bersama denganmu, kami bisa menemukan kasih, kebaikan, dan kemurahanmu yang luar biasa ini. Kami mau buka hati kami, untuk kami siap menerima firman-Mu yang akan mengubah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini, Mazmur 84 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita baca dalam versi TPT Mazmur 84 ayat 10, demikian. Karena hanya satu hari keintiman denganmu seperti 1000 hari sukacita yang digulung menjadi satu. Aku lebih suka berdiri di ambang gerbang indah, siap untuk masuk dan menyembah Allahku daripada menjalani hidup tanpamu di istana paling indah milik orang jahat. Amin. Melalui firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini, Daud sedang mengungkapkan bahwa kunci yang membuat Daud bisa memperoleh kebahagiaan, kepuasan, kekuatan, terobosan, kemenangan, kelimpahan, keberhasilan, dan sukacita adalah karena Daud selalu intim dengan Tuhan dan Daud ada di hadirat Tuhan. Amin. Sebab bagi Daud, satu hari intim dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan jauh lebih indah dan lebih menyenangkan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Dan yang terindah sekalipun bahkan lebih menyenangkan daripada berada di istana atau daripada menjalani hidupnya tanpa Tuhan di istana orang jahat yang paling indah sekalipun. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Dari satu hari keintiman itu 1000 hari ke depan dia bisa mendapatkan hikmat dan strategi untuk 1000 hari ke depan. Wah, luar biasa. Jadi seperti yang dialami oleh Daud, demikian juga terjadi dengan kita nih. Amin. Ya, bahwa kita harus berubah. Lalu kita juga percaya, mengerti dan menyadari bahwa keintiman adalah kunci untuk kita dapat bertahan, melewati, menerobos dan menang dalam menghadapi segala situasi. Sebab keintiman kita dengan Tuhan akan mendatangkan hikmat. Amin. Ya. Dan hikmat akan mendatangkan strategi. Dan strategi akan mendatangkan kemenangan. Amin. Oleh karena itu sebagai orang beriman, kita harus menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Amin. Sebab ketika kita menjadikan keintiman sebagai gaya hidup, maka Tuhan menuntun kita. Amin. Membawa kita dan memampukan kita untuk dapat berespon dengan benar. Amin. Sehingga kita dapat bertahan ya dan melewati, menerobos dan menang dalam menghadapi masalah atau tantangan yang ada di depan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin ya. Wah, bagus sekali firman Tuhan Iya. ini ya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan nih bahwa apa yang menjadi kesukaan kita nih akan menentukan kebahagiaan kita. Iya. Ya. Sebab kebahagiaan yang sejati bukanlah karena uang, harta, kekayaan atau kedudukan yang kita peroleh, tetapi karena kita menghidupi hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan ya. Dengan kita apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu menjadi kesukaan bagi kita. Ya. Amin. Kita akan mengalami hari-hari yang indah bersama Amin, Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, mari kita akan membaca firman Tuhan untuk renungan terang hari ini ya. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, kita akan baca di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat ya. Demikian firman Tuhan ya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ya. Firman ini sedang berkata bagaimana kisah Daud yang posisinya sedang terancam karena Daud dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Saul dan tentaranya Saul. Kemudian Daud lari ke Gad, yaitu ke daerah tempat orang Filistin, karena sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ternyata di tempat ini Daud justru mau ditangkap oleh orang-orang Filistin ini ya. Jadi kalau kita lihat situasi yang terjadi dalam firman Tuhan ini, Daud sudah meletakkan semua ketakutannya di hadapan Tuhan. Dan Daud percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sebab Daud tidak membandingkan musuhnya atau masalah yang ada di dalam dirinya, dengan keadaan kondisinya. Tetapi Daud membandingkannya dengan Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada musuhnya ya. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bisa takut? Ya, kita bisa takut. Tetapi kita jangan membuka pintu atau membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana ketika Daud takut, justru Daud percaya kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Oleh karena itu, kita harus meletakkan semua ketakutan kita di hadapan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati kita. Dan kita tidak lagi membandingkan musuh kita atau masalah yang kita hadapi dengan diri kita yang terbatas ini. Tetapi kita membandingkannya dengan Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada masalah kita. Jadi hari ini melalui renungan ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita. Pada waktu kita takut, itu menjadi tanda untuk kita pegang Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, renungan hari ini sedang mengingatkan kepada kita supaya setiap hari kita selalu membaca firman Tuhan sehingga kita dikuatkan. Karena apa? Yang membuat kita tidak takut hanya ketika kita pegang firman Tuhan. Biarlah renungan hari ini menjadi berkat buat saudara dan kita semuanya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Satu Hari yang Indah Bersama Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Lukas dan saya ingin membagikan bagaimana Tuhan telah begitu sangat baik di dalam kehidupan saya.
Di pertengahan tahun yang lalu, saya akhirnya menyelesaikan studi S2 saya setelah saya mengikutinya selama 2 tahun di Swedia. 2 tahun tersebut bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang menjadi tantangan pergumulan yang saya alami. Pertama kali datang ke negara tersebut, saya sendiri, tidak bersama dengan keluarga ataupun dengan teman dekat. Saya harus menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya yang baru. Sering saya mengalami kesepian, dan bahkan di masa-masa musim dingin, di mana di luar itu sangat gelap, saya merasa hidup saya tuh sangat sepi, terus saya seperti tidak bisa lari kemana-mana. Nah, salah satu hal yang cukup indah gitu ya, yang Tuhan berikan kepada saya, selain lewat firman Tuhan gitu ya, yang saya baca tiap pagi, bahwa Dia mengatakan bahwa Dia beserta dengan saya, ada satu momen di mana pada waktu ulang tahun saya, pada saat itu 23 Desember 2020, di mana setelah sebulan saya tidak bisa melihat matahari, semuanya gelap, tapi pada saat hari ulang tahun itu saya bisa melihat matahari. Dan juga salju turun tepat saat 23 Desember tersebut. Itu seperti kado ulang tahun buat saya. Namun yang luar biasanya adalah di situ Tuhan berkata, "Aku tidak meninggalkan kamu." Wah, bagus sekali Sahyana Lukas ya. Iya. Luar biasa, di tengah kesepian itu akhirnya dia bisa menemukan bagaimana Tuhan itu tidak meninggalkan dia ya. Tadi saya bersyukur sekali dikatakan bagaimana di hari ulang tahun itu keadaannya snowy begitu ya, tiba-tiba ada matahari. Wah. Dan itu menjadi sign ya, tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan Lukas. Nah, inilah sebetulnya yang seringkali kita abaikan ya. Iya, tanda-tanda itu. Ya kita menganggap aduh sendirian, masa Tuhan tuh di mana sih? Masa saya sendiri sih gitu. Padahal sebetulnya Tuhan kasih tanda-tanda nih untuk Lukas peka sekali ya. Iya, Lukas peka sekali. Mungkin dari kamu saya. Iya, jadi tadi saya tangkap ini luar biasa ya. Bahwa di dalam segala situasi hidup kita, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia ingin berbicara melalui situasi kita sekitar, itu alam, tanda-tanda. Nah, yang saya bersyukur sekali melihat dan mendengar bahwa Lukas itu sangat peka. Dia tahu itu adalah hadiah kado ulang tahun untuknya, dan itu adalah satu tanda di mana dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, mungkin ada situasi yang seperti Lukas yang dihadapi ya. Coba perhatikan, pasti Tuhan akan kasih tanda bahwa dia ada di dalam situasi itu ya. Yuk kita doakan buat Lukas ya. Bapak, kami bersyukur buat kesaksian saudara kami Lukas yang begitu luar biasa untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Lukas. Dan kami bersyukur melalui kesaksian ini Tuhan membuktikan penyertaan-Mu yang ajaib bahwa Lukas sudah menyelesaikan studinya. Ya, berdoa untuk ke depan, untuk masa depannya, Lukas akan mengalami penyertaan yang lebih dahsyat lagi, dan semua hal yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Dan masa depannya sungguh masa depan yang cerah dan dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesusnya berdoa. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk nih ya. Kita akan bacakan ya. Dari @Henrik Sembiring. Ya, kita akan baca ya. Saya telah berdosa atas perceraian dengan istri saya. Kami menikah selama 5 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Saya tahu perceraian adalah dosa, tapi itu telah terjadi. Mohon doakan saya yang berdosa ini, Pak Gus dan Bu Mala. Dan di tahun baru, saya kiranya dipertemukan dengan pasangan yang betul-betul mengerti saya. Karena saya kadang-kadang pun tidak bisa memahami diri saya. Hanya Tuhan Yesus yang mengerti saya. Semoga di momen tahun baru ini, saya mendapatkan kado pasangan yang mengerti tentang saya. Saya juga berkeinginan agar dapat memberikan keturunan untuk ibu saya. Sebab ibu saya sudah berumur 80 tahun. Hanya mempunyai cucu dari kakak saya dan dari saya belum. Mohon doakan saya, Pak Gus dan Bu Mala. Terima kasih ya. Terima kasih buat kita panggil apa nih ya? Bang Hendrik ya, Bang Hendrik atau Sembiring ya. Kalau kami baca apa yang dialami dari Hendrik ini ya. Nah, jadi begini Hendrik, memang Tuhan tidak mau ada perceraian. Ya. Tetapi
kalau Hendrik sudah memutuskan perceraian ini, ya kita minta supaya Tuhan memimpin hidup Hendrik lebih Selanjutnya. baik lagi ke depan ya. Jadi Tuhan tetap mengasihi Hendrik, hanya Tuhan apa ya? Menyayangkan ya. Kenapa hal itu terjadi ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pengharapan dan kesempatan untuk memperbaiki hidup ya. Dan sekarang Hendrik kan berdoa supaya kadonya nih dapat jodoh, kira-kira gitu ya. Boleh nggak hari ini berdoanya pertama gini, Tuhan supaya saya menjadi orang yang benar-benar bisa jadi berkat gitu ya. Mungkin dari kamu sayang. Iya, jadi di tahun yang baru ini biarlah kado yang Tuhan berikan kepada Hendrik adalah sesuatu di mana yang Tuhan mengubahkan gitu ya. Iya, perubahan hidup kita dulu. Mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Iya. Karena ketika kita menjadi seperti yang Tuhan mau, maka seperti Tuhan katakan segalanya itu pasti akan ditambahkan. Itu sebagai sesuatu yang pasti kita peroleh. Jadi yang pertama, yang penting di sini adalah mari pelajaran apa yang bisa kita ambil kejadian hidup ini apa Hendrik bisa ambil dari perceraian ini. Apa sih pelajaran apa yang Tuhan mau berikan? Supaya kita berubah juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mari kita lihat ke dalam diri kita dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Tuhan supaya apa yang sudah terjadi ini aku ambil pelajaran dan aku ingin melakukan apa yang Engkau mau. Gitu ya. Nah ketika Hendrik melakukan apa yang Tuhan mau dan terus berjalan bersama dengan Tuhan atas tuntunannya, pasti Tuhan memberikan rencana yang luar biasa, pasangan yang luar biasa. Hendrik kan juga kepikiran, aduh belum kasih cucu buat ibunya sudah 80 tahun. Boleh nggak hari ini kita menyerahkan ke Tuhan saja ya? Karena anak itu pemberian Tuhan gitu ya. Biarkan fokusnya Hendrik dengan Tuhan dulu. Nanti langkah berikutnya Tuhan akan pimpin. Ya. Itu ada ayatnya bagus ya. Nah, bahwa aku menyerahkan hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidupku. Jadi tahun ini biarlah saudara Hendrik kita menyerahkan hak kepada Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Dan percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang luar biasa. Amin. Jadi kita doakan buat Hendrik ya. Bapak kami berdoa untuk saudara kami Hendrik yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya, di dalam situasi hidupnya sekarang ini, biarlah Hendrik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk Hendrik mengalami bagaimana hidupnya bersama dengan Tuhan diubahkan, dipulihkan. Sehingga Hendrik menjadi satu pribadi dan pria yang utuh, yang siap untuk menjadi berkat. Dan Tuhan kayak berdoa untuk pasangan hidupnya, untuk rencana hidupnya. Biarlah semua ada dalam rencanamu dan Tuhan sendiri akan menyiapkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, hal-hal yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengalami satu hari yang indah bersama Tuhan adalah pertama, kita percaya dan mengerti bahwa satu hari yang indah bersama Tuhan yaitu ketika kita intim dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan adalah jauh lebih indah. Amin. Dan jauh lebih menyenangkan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan yang terindah sekalipun. Sebab ketika kita intim dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, kepuasan, kekuatan, terobosan, kemenangan, kelimpahan, keberhasilan dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Nah yang kedua, kita harus percaya dan mengerti bahwa satu hari yang indah bersama Tuhan yaitu intim dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan akan membuat kita menerima hikmat dan strategi yang dari Tuhan untuk dapat menghadapi masalah dalam 1000 hari ke depan ya. Sehingga kita memiliki kemampuan, kekuatan untuk dapat mengalami terobosan dan kemenangan ketika kita menghadapi masalah dalam 1000 hari ke depan. Amin ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya dan mengerti bahwa satu hari yang indah bersama Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Dengan kita menjadikan
merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi kesukaan bagi kita. Maka hal ini akan membuat kita menjadi orang yang memiliki kebahagiaan yang sejati. Artinya kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia dan sangat puas karena Tuhan, bukan karena uang, harta, kekayaan, dan lain-lain. Nah sahabat yang baik, apakah engkau merasa saat ini hidupmu sepertinya tidak bahagia? Mari kita mau datang kepada Tuhan. Temukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Nah sahabat yang baik, jadikan keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan ada di hadirat Tuhan menjadi kesukaan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami satu hari yang indah bersama Tuhan, yang akan mengubah seluruh kehidupanmu. Amin. Mari kita datang kepadanya. Ku ingin selalu di dekatmu, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu di hadiratmu, menikmati kasih-Mu. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersukacita oleh cinta-Mu Tuhan. Ku ingin selalu di dekat-Mu, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersukacita oleh cinta-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadikan satu hari yang indah bersama Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi satu kesukaan bagi kami. Sehingga kami dapat menerima hikmat dan strategi yang dari Tuhan untuk kami dapat mengalami terobosan dan kemenangan ketika kami menghadapi masalah dan tantangan yang ada di depan kami dalam 1000 hari ke depan ini. Sebab kami percaya selama 1000 hari ke depan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.